Serpihan bom tandan Iran jatuh menimpa sebuah bangunan hunian 3 lantai di Shoham, Israel Tengah pada Jumat waktu setempat. Puluhan orang dievakuasi akibat insiden tersebut. Nampak kaca depan mobil pecah, puing-puing berserakan di tanah, serta kerusakan pada atap-atap bangunan terjadi. Para petugas pemadam kebakaran serta tim tanggap darurat pun langsung menyisir lokasi untuk mengevakuasi warga serta mengecek kerusakan bangunan. Sebelumnya, rentetan rudal Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon juga menghantam permukiman warga di kota Kfar Zarzir, Israel Utara pada Jumat dini hari. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil di sekitarnya mengalami kerusakan parah. ایشالله که به حق پنج آقای امام زمان بسش باشه. Serangan udara terjadi saat warga berkumpul menggelar pawai Hari Quds Internasional di Teheran, Iran, Jumat siang waktu setempat. Momen ini terekam saat media televisi setempat sedang melakukan wawancara terhadap salah satu warga. Tiba-tiba terdengar dentuman keras disertai asap tebal yang mengejutkan. Warga pun sontak berteriak sambil mengucapkan takbir. Sejumlah orang pun terluka akibat serangan selama pawai Quds. Sementara tim Bulan Sabit Merah Iran bergegas ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi warga. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyerang lebih dari 200 lokasi di seluruh Teheran. Pemirsa, menjelang arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama pagi ini masih terpantau ramai lancar. Kepadatan lalu lintas diprediksi mulai terjadi pada siang hingga malam hari nanti. H-6 Lebaran, penumpukan kendaraan belum terlihat di gerbang tol Cikatama Minggu pagi. Lonjakan kendaraan diprediksi mulai terjadi pada siang hingga malam nanti, seiring dengan aturan cuti bersama Lebaran.
Di momen mudik Lebaran tahun ini, pemerintah kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 30% mulai tanggal 15 dan 16 Maret untuk arus mudik dan tanggal 27 hingga 27 Maret untuk arus balik. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 15 hingga 17 Maret 2026. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di Cikatama, Karawang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman dan juru kamera Jaka Samsa. Selamat siang Nata, bagaimana pantauan arus lalu lintas mudik Lebaran di Cikatama saat ini? Baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini masih dikatakan ramai lancar. Belum terjadi penumpukan ataupun penumpukan kendaraan yang terjadi di kawasan gerbang tol. Dan meskipun jika dibandingkan dengan kemarin, ini volume kendaraan yang mengarah ke arah Jawa ini lebih banyak dibandingkan kemarin. Dan berdasarkan data juga lebih dari 250.000 kendaraan sudah memasuki ke gerbang tol Cikatama. Dan ini pun akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Terutama jika kita melihat juga dari tanggal juga beberapa perusahaan sudah memperlakukan cuti bersama hari raya secara bersama. Sehingga hari ini kemudian juga esok hari sampai dengan 3 hari ke depan merupakan diprediksi menjadi puncak arus mudik 2026. Dan juga selain itu pihak polisi juga sudah mempersiapkan berbagai sarana untuk melakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Itu pun dilihat dari kondisi di lapangan atau bersifat situasional. Dan jika kita lihat di sebelah sisi kanan saya, ini ada beberapa pembatas jalan yang sudah dipasang. Ini berfungsi untuk melakukan kontraflow. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi sekitar pukul 6 pagi sempat terjadi laka lantas yang terjadi di kilometer 71. Ini lantaran diduga microslip, jadi mobil minibus menabrak belakang dari truk. Kemudian ini tuh terjadi lantaran diduga kelelahan sehingga mengalami microslip. Karena memang idealnya untuk kecelakaan lalu lintas, maksud kami berkendara adalah 4 jam. Ketika lebih dari 4 jam nantinya akan energi akan lebih terasa terkuras sehingga dibutuhkan untuk melakukan istirahat terlebih dahulu. Kemudian untuk istirahat sendiri bisa dilaksanakan di rest area yang sudah disediakan. Kemudian juga untuk maksimal durasi yakni 30 menit. Kemudian setelah 30 menit nantinya akan bersilih berganti untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di rest area yang nantinya memakan bahu jalan. Karena biasanya masyarakat ini akan menggunakan bahu jalan jika tidak tidak kedapatan untuk istirahat. Kemudian jika Anda memang tidak kebagian untuk istirahat, Anda bisa keluar dari pintu tol terdekat, kemudian juga Anda bisa melalui jalur arteri karena di sana juga banyak sekali posko-posko mudik yang disediakan baik itu dari instansi pemerintah maupun dari pihak swasta. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Sabrina. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung pantauan arus mudik dari Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.